Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentina Makfira Larasati dengan NIM 2023-42051 dari Prodi S1 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan step by step pengerjaan peta kendali atribut menggunakan Excel dan juga Minitab. Nah, di sini ada 4 chart yang akan kita buat, yaitu P-chart, NP-chart, C-chart, dan juga U-chart. Nah, ini saya udah share screen. Sebelumnya saya sudah mengerjakan P-chart, NP-chart, C-chart, dan juga U-chart. Ini adalah data yang sudah benar, yang mana yang bakal kita buat data acuan apabila kita terdapat kesalahan di Excel yang baru nantinya. Nah, ini untuk Excel terbaru. Yang pertama kita akan membuat P-chart. Untuk P-chart kita menggunakan example 8 strip 1. Example 8 strip 1 ada di sini. P-chart example 8 strip 1. Ini. Nah, untuk itu kita memerlukan data yang bagian ini. Data yang bagian ini kita screenshot, kita masukkan ke GPT untuk dibuatkan dalam bentuk tabel. Lalu kita copy, kita masukkan ke Excel yang baru. Nah, untuk jadi data yang kita perlukan hanya data D, X, dan juga P saja. Sehingga data-data yang tidak kita perlukan bisa kita buang. Ini kita copy. Nah, kita Ctrl V di sini. Yang ini kita hapus saja. Selanjutnya, dikarenakan di sini mungkin karena menggunakan GPT, jadi hasilnya bukan koma, melainkan 0. Nah, karena 0 itu tidak bisa terbaca oleh Excel, maka lebih baik kita ganti menggunakan koma. Kita langsung copy aja dari data yang udah ada sebelumnya, udah saya buat sebelumnya, tapi hasilnya sama saja kok. Nah, seperti ini. Ini adalah data N, X, dan juga P-nya. Lalu selanjutnya, kita akan membuat total dari masing-masing ini, masing-masing kolom. Jadi kita sum masing-masing kolomnya. Kita enter. Nah, selanjutnya kita buka buku lagi. Selanjutnya kita akan membuat P-bar-nya, yang mana di sini sudah dituliskan bahwa P-bar, yang di sini aja ya, contoh soal, bahwa P-bar adalah 90 dibagi 1250, yang mana 90 itu adalah total X dan juga yang 1250 itu adalah total N. Jadi kita sama dengan ini, 90 kita kunci, lalu kita bagi dengan 1250 juga kita kunci F4, enter. Nah, kita blok ke bawah. Hasilnya untuk P-bar-nya adalah 0,072. Lalu selanjutnya untuk CL. Nah, CL di sini adalah CL sama dengan P-bar. Maka CL dan P-bar itu sama. Kita blok juga ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari UCL. UCL itu rumusnya, nih, P-bar plus 3 akar P-bar di dalam kurung 1 min P-bar per N. Jadi langsung kita masukkan saja. P-bar ditambah 3 dikali SQRT. Berapa tadi? SQRT P-bar 1 min P-bar buka kurung 1 min P-bar juga. Terus tutup kurung per N. N-nya itu adalah ini, 50. Enter. Nah, hasilnya adalah 0,18167. Kita cek apakah hasilnya 0,1817. Oh, kelewatan. Nah, ini 0,187. Berarti
UCL kita udah benar. Lalu selanjutnya untuk LCL itu rumusnya sebenarnya sama saja seperti UCL. Namun yang membedakan adalah positif dan negatifnya. Yang mana kalau UCL di sini ada tanda positif dan LCL di sini ada tanda negatif. Jadi untuk LCL langsung kita copy aja dari sini. Kita copy, terus kita Ctrl V, terus ini di minus. Nah, hasilnya adalah negatif. Namun, karena LCL itu tidak diperbolehkan negatif, karena yang nilai yang paling kecil di LCL itu adalah 0. Maka nilai negatif itu kita convert ke 0. Jadi langsung aja kita tulis LCL-nya 0. Sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil untuk P-chart yang bagian example 8 strip 1. Lalu selanjutnya kita akan membuat chart-nya. Nah, cara membuat chart-nya adalah kita blok bagian ini, P bar sampai dengan LCL, lalu kita ke insert, kita ke chart yang 2D line. Sebenarnya ini bebas mau yang mana aja. Namun untuk yang lebih mendekati lah mirip, oh mohon maaf saya salah di sini. Nah, tadi garisnya seperti yang sudah dilihat itu garisnya lurus semua. Kenapa? Karena kita tidak menyertakan yang proportion non-conforming. Jadi kita harus menyertakan proportion non-conforming, kita blok juga. Nah, kita buat garisnya seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya untuk example 8 strip 1. Yang mana di sini sebenarnya hampir keseluruhan itu berada dalam batas normal karena tidak ada yang melewati UCL dan LCL. Namun terdapat satu data yang melewati UCL, yaitu di sampel yang ke-18. Sampel yang ke-18 dia melewati batas normal, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membuatkan yang bagian minitabnya untuk P-chart. Nah, kita lihat step by step-nya ada di sini. Start, control chart, attribute chart, lalu ke P. Nah, yang kita masukkan adalah, mohon maaf, yang kita masukkan adalah yang mulai dari X sampai P bar aja. Kita copy, lalu kita masukkan ke Minitab. Ctrl V, lalu kita ke Start, Control Chart, Attribute Chart, ke P. Nah, kita masukkan, mohon maaf, select, subgroupnya juga ini. P-chart-nya ini kita ganti menjadi use. Oke, oke. Kita masukkan semuanya aja kalau gitu. Kita ulangi cara yang sama. Nah, ini C1 aja. Oke. Nah, ini ada 3. Jadi yang mungkin yang benar itu yang ini ya. Yang ini. Yang bagian P-chart of C2. Ini kurang benar. Lalu kita copy. Nah, ini hasilnya sama aja. Mungkin bisa kita copy grafiknya, kita masukkan ke Excel juga sebagai perbandingan. Nah, seperti ini. Kurang lebih hampir sama kan ya? Nah, gini. Lalu selanjutnya kita akan membuat NP chart.
P-chart udah selesai, lalu kita ke NP chart. Nah, untuk NP chart ini kita akan menggunakan example 8 strip 6. NP chart itu ada di sini. Nah, example 8 strip 6 itu ada di bentar. Nah, ada di sini. Di sini, dia bilang kalau ada 25 sampel dari, yang jumlahnya itu 300, seperti itu. Nah, untuk datanya sendiri itu ada di sini, nih, sampelnya ada 1 sampai 20, yang mana totalnya adalah 184. Caranya sama seperti tadi, kita screenshot lalu kita masukkan ke GPT. Sebelumnya karena saya sudah pernah screenshot, sebentar, kita cari dulu. Satu sampai 20. 1 sampai 20. Dan yang ininya, oh ini ternyata. Nah, ini. 1 sampai 20. Lalu kita copy, caranya sama. Langsung kita masukkan ke sini. Ctrl V. Lalu kita copy yang bawahnya aja. Ctrl C. Sampel. Nah, ini. Lalu yang ini kita delete aja. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai NP-nya. Cara mencari nilai NP-nya adalah dengan sebentar. NP-nya itu dihasilkan dari rumus 184 dibagi 20. 184 dibagi 20. Jadi 184 itu hasil dari ini. Caranya sama, kita sum dulu. Terus kita enter. Nah, ini dapat 184 kan untuk number of dissatisfied customer-nya. Lalu kita bagi dengan customer-nya. Customer-nya kan ada 20. Jadi ini kita kunci terus dibagi sama ini. Kita kunci juga. Bentar. Nah, hasilnya adalah NP-nya 9,2. Lalu selanjutnya adalah nih 184 ini untuk NP-nya. Atau ini sebenarnya sama seperti CL ya, atau CL-nya. Kita cek aja dulu. Oh ya, mohon maaf, ini bukan NP tapi ini CL. Ini CL. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari UCL-nya. Cara mencarinya kita lihat rumus di buku. Nah, untuk UCL, di sini dia bilang 9,2, nih, 9,2 ditambah 9,2 itu dari hasil NP atau CL tadi. Nih, oh CL itu sama seperti NP, mohon maaf. Jadi, kalau jumlah CL itu sama dengan jumlah NP. Jadi 9,2 itu bakal ditambah sama 3 akar NP atau 9,2 dalam kurung 1 min P0. P0 ini apa? Jadi,
P0 itu adalah nilai CL atau NP 9,2 dibagi sama ini 300 tadi. Karena ininya 900 kan. Jadi 9,2 kita bagi sama 300. Kita masukkan ke rumus Excel. Sama dengan 9,2 apa tadi? 9,2 ditambah 3 tambah 3 di akar kali 3 yang kita buka kurung dikali SQRT terus akar dari NP 9,2 lagi ditambah 3 9,2 ditambah berapa tadi? 9,2 buka kurung akar 9,2 buka kurung buka kurung 9,2 SQRT 1 min 1 min ini dibagi 300. Nah, udah. Yes. Nah, hasilnya adalah 12,15. Ada kesalahan. 9,2 ditambah 9,2 ditambah ditambah 3 tambah ini nggak usah diinin kali. Tambah 3 akar 9 akar 9,2 buka kurung 1 min. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 18,159. Kita bulatkan aja ke seperti ini. Mungkin 3 angka aja ya di belakang koma. Lalu selanjutnya kita ke LCL. Rumusnya tuh sama seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di picture sebelumnya. Rumusnya itu sama. Namun yang membedakan adalah di bagian plus minusnya aja. Nah, hasilnya adalah 0,241. Benar. Kita langsung tarik ke bawah. Kita buatkan aja 0,241. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat chartnya. Yang kita blok adalah ini. Insert, kita buat chart. Nah, seperti ini. Lalu kita cek apakah chart kita udah benar. Mohon maaf, ini aja. Insert. Kita sertakan namanya biar nggak bingung. Nah, seperti ini. Hasilnya sama kan? Dimana yang garis hijau ini adalah number of dissatisfied customer. Terus yang warna oranye adalah CL-nya. CL-nya itu ada 9,2. Ini benar 9,2. Lalu yang di LCL-nya itu warna biru muda. LCL-nya ada di 0,241. Lalu untuk yang warna biru tua itu adalah number of dissatisfied. Udah tadi. Seperti ini. Jadi bisa disimpulkan berdasarkan chart ini bahwasanya sampel yang sebenarnya hampir keseluruhan tuh berada dalam batas normal kecuali yang 12. Yang 12 ini
sedikit melampaui dari UCL, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan, menuju ke Minitab lagi. Bentar. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Minitab lagi. Kita buka Minitab lagi, kayak gini, close. Nah, yang kita masukkan tuh yang mana? Yang kita masukkan adalah yang ini. Nih, kita copy, kita masukkan ke sini. Terus caranya kita ikutin aja yang ada di sini. Nih. Oh, ini mohon maaf, ini yang C. Ini cicak. Kalau yang ini tuh, nah kita langsung aja ya ke ini, ke Minitab. Tapi caranya ada di buku, yaitu kita ke Start, Control Chat, Attribute Chat. Caranya hampir sama seperti tadi. Select. Nah, ini kita masukkan subgroup size-nya 300. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba cek apakah hasilnya sudah benar. Nah, hasilnya sudah benar ya. 16. Nah, hampir sama. Mungkin yang membedakan adalah di pembulatannya aja, tapi hasilnya sama aja sama yang ada di buku. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan yang C-chart. Nah, di C-chart ini saya menggunakan example 8-7. Untuk C-chart ada di sini. Nah, untuk C-chart ini datanya hanya ada 2 kolom. Kita copy, terus kita paste. Kalau nggak gitu kita screenshot juga bisa. Lalu kita paste ke GPT. Kita cari dulu. 25. Nah, ini untuk cicat. Kita copy, kita Ctrl V lagi, kita masukkan Ctrl C. Sebenarnya bisa langsung di sini, tapi eh, nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa sih, biar lebih rapi aja. Terus selanjutnya untuk perhitungan C-bar-nya, caranya adalah hmm, ya di sini dia bilang kok CL itu sama dengan C-bar juga. Nah, untuk perhitungan C-bar, di sini kan 189 dibagi 25. Nah, 189 itu dapat dari mana? 189 itu dapat dari, kita sum dulu aja. Sama dengan sum, enter. Nah, satu berapa tadi? 189, kok sini 192? Sebentar. 189. Oke, kita copy dari sini aja ya. Mungkin dari GPT tadi juga ada sedikit kekeliruan. Kita cek apakah masih salah. Bentar. Nah, hasilnya ada 189. Untuk C-bar-nya adalah 189, kita kita
kunci, terus kita bagi sama ini, 25. Karena banyaknya sampel adalah 25. Lalu kita kunci juga F4, Enter. C-barnya adalah 7,56. Kita cek apakah C-barnya 7, iya benar. C-barnya adalah 7,56. Lalu selanjutnya untuk UCL-nya, cara masukin UCL-nya di sini ada rumusnya, di mana C-bar ditambah sama 3 akar C-bar. Jadi, sama dengan C-bar ditambah 3 kali SQRT akar C-bar. Enter. Oke. Hasilnya adalah 15,8. Ya, 15,809 lah ya. Seperti ini. Lalu selanjutnya, untuk nilai LCL-nya sama seperti sebelumnya. Kita langsung copy aja. Kalau kita Ctrl V, kita minus. Nah, di sini karena LCL-nya itu negatif, sama seperti sebelumnya, sama di P-chart. Jadi kita langsung nolin aja. Seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan bikin chartnya. Caranya sama. Nah, kita cek apakah sudah sama. Sudah sama ya. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya, setelah selesai perhitungan Excel, kita langsung ke Minitab juga. Yang sebelumnya kita bisa delete aja. Delete cell. Lalu kita copy yang bagian kita coba dulu ya, yang bagian ini dulu. Ctrl V, lalu ke Start, ke Control Chart, atribut chart, ke C, kita masukkan, select, kita oke. Kita cek apakah sudah sama, kita copy, kita masukkan ke Excel, Ctrl V. Nah, sudah sama ya. Ini 7,56, C-barnya, lalu UCL-nya 15,81, terus LCL-nya 0. Seperti ini. Ini adalah C-chart. Ini adalah hasil Minitab untuk C-chart. Lalu yang terakhir adalah U-chart. Untuk U-chart, saya menggunakan example 8 strip 10. Kita cari dulu example 8 strip 10. Nah, example 8 strip 10 ada di sini. Lalu kita copy lagi untuk tabel ini dan juga tabel yang ini. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan. Sebelumnya saya sudah membuat ya di Gemini juga. Sebenarnya bebas mau pakai Gemini apa GPT. Terus ini aja. Nah, ini tabel yang pertama dan ini adalah tabel yang kedua. Ini bisa kita copy langsung, caranya seperti tadi. Kita copy, Ctrl V, mau kita copy ininya, Ctrl C, kita Ctrl V-nya di sini aja ya. Ctrl V. Lalu selanjutnya yang ini juga kita copy langsung aja. Kita copy di sini. Nah, ini ada titik. Biasanya ini nggak kebaca sama Excel, tapi tergantung Excelnya. Kalau di saya nggak kebaca, jadi lebih baik saya langsung ambil dari sini aja. Ini sama sih.
Sampai sini. Nah, kita kembali lagi ke sini, Ctrl V. Masukkan. Nah, yang tidak perlu kita buang. Lalu, selanjutnya adalah kita akan mencari nilai UCL. Sebelumnya ubar dulu, ubar, UCL, dan juga LCL. Nah, untuk mencari nilai ubar adalah, di sini kan dia bilang kalau 192 dikurangi 20. Nah, 192 itu nilai apa? Kita cari dulu. 192 adalah nilai jumlah dari CI. Yang mana CI-nya adalah ini, yang atas. Nah, kita zoom. Dibagi sama yang hmm, mana apa nih? Nih, 192 dibagi 41. Atau total dari CI dibagi sama total dari NI. Jadi 192 dibagi sama 41 NI. Nih, sama dengan zoom, enter. Ini kita kunci, terus dibagi sama NI. Kita kunci juga, kita enter. Totalnya adalah 4,68 dan seterusnya. Kita bulatkan aja ke 4,683. Apakah sudah sesuai? Nah, 4,683 ya hasilnya nih. 4,683. Lalu selanjutnya kita akan mengisi UCL dan nilai LCL-nya. Caranya adalah ada di sini. Nilai UCL sama dengan ubar dibagi sama ubar ditambah, mohon maaf, ditambah sama 3 dikali SQRT apa tadi? SQRT ubar per NI. Ubarnya kita ambil yang ubar. Oh, yang ini. Ubar per NI. NI-nya mana? Ini. Pak, ini seperti ini. Enter. Yes. 9,27. Kita cek dulu apakah yang pertama adalah 9,27. Iya, UCL yang pertama adalah 9,27. Langsung aja kita tarik garis ke bawah, kita bulatkan ke 3 angka di belakang koma. Lalu selanjutnya untuk LCL itu rumusnya sama seperti UCL. Namun yang membedakan ada di sini, di minus. Enter 0,09. Benar, 0,092. Nah, permasalahannya di sini terdapat beberapa minus, jadi kita langsung nol kan aja. Buat ke 0, yang minus kita buat ke 0. Oh, mohon maaf. Ini nggak minus, jadi nggak usah. Terus ini minus, dah. Ini biar lebih enak dilihat aja, saya bulatin ke 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma.
Nah, seperti ini. Ini adalah hasil untuk, U-chart-nya. Lalu kita akan buat, mmm, ini ya, chart-nya untuk, U-chart. Karena di contoh ini langsung menggunakan Minitab dan nggak ada hasil Excel, jadi saya akan langsung pakai Minitab aja, langsung pakai Minitab. Nah, caranya kita copy yang bagian atas aja ya. Lalu kita copy, kita masukkan Minitab, ini no, ini yang tadi di-delete aja. Nah, caranya start, control chart, attribute chart to, select, terus C1, select, oke. Hasilnya seperti ini. Di grafik, hasilnya sama seperti yang ada di buku. Nah, seperti ini. Di mana U-bar-nya adalah, oh mohon maaf, di sini mungkin tidak sama persis seperti di buku. Kenapa? Karena di buku, mereka mungkin di bagian sampel size-nya ini, atau di bagian ininya, mereka langsung, pakai, apa namanya, di koma. Jadi misal, ini kan 200, jadi di buku langsung pakai 2, terus ini ada 15, di buku pakainya 1,5. Kalau misal kita bikin kayak gitu juga bisa, tapi kita manual, jadinya bikinnya kayak gini. Bikinnya adalah, ini delete aja deh. 2, 3, 2,5, 2,5, 1,5, 2,5, 1, 2, 1,5, 1,5, 2,5, 3, 2,5, 2, 2,5, 1, 2, 2, 1, 3, 2. Dah, kita coba dulu. Kita ke start, control chart, attribute chart ke U, sama-sama oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sama seperti yang ada di buku 9,27, ubarnya 4,68, LCL-nya 0,09. Kita salin ke sini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berikut adalah hasil dari P-chart, NP-chart, C-chart, dan juga U-chart. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.